Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hussein Daulay, peserta Latsar tahun 2025, Angkatan 2 Kelompok 4, yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Medan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait identifikasi isu kontemporer. Ada 5 isu kontemporer di UIN Sumatera Utara yang menarik hari ini untuk dibahas dan diangkat di dalam suatu kajian. Yang pertama adalah terkait tentang tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara dan urgensi pencegahannya di kalangan mahasiswa. Yang kedua, meningkatnya kasus pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kampus. Dan yang ketiga, rendahnya literasi mahasiswa di era digital, tantangan dalam mewujudkan generasi intelektual dan kritis. Dan yang keempat, maraknya plagiarisme di kalangan mahasiswa, ancaman terhadap integritas akademik di perguruan tinggi, dan terakhir, kurangnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi dan kepemimpinan kampus. Dari 5 isu tersebut, kemudian kita melakukan teknik APKL, maka kita akan menemukan bahwasanya isu yang paling layak dan sangat layak diangkat adalah yang pertama, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara dan urgensi pencegahannya di kalangan mahasiswa. Di urutan yang pertama. Dan di urutan yang kedua, ada maraknya plagiarisme di kalangan mahasiswa, ancaman terhadap integritas akademik di perguruan tinggi, dan yang ketiga ada rendahnya literasi mahasiswa di era digital, tantangan dalam mewujudkan generasi intelektual dan kritis, dan yang keempat, di urutan keempat ada meningkatnya kasus pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kampus, dan yang terakhir, yang kelima adalah kurangnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi dan kepemimpinan kampus. Jadi dari teknik APKL ini kita menemukan ada 3 isu yang sangat layak untuk diangkat. Yang pertama tadi ada terkait tentang urgensi pencegahan narkoba di kalangan mahasiswa. Kemudian yang kedua ada terkait tentang plagiarisme. Dan yang ketiga ada rendahnya literasi mahasiswa di era digital. Kenapa ini yang dipilih sangat layak untuk dibahas? Karena tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara dan urgensi pencegahan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi, karena memenuhi beberapa komponen. Yang pertama itu terkait tentang aktual data dari BNN menunjukkan bahwa Sumatera Utara termasuk dalam 5 provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia, bahkan di urutan pertama. Kemudian bercermin dari tahun 2021, di mana salah satu kampus ternama di Sumatera Utara terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian melibatkan 47 orang, diantaranya 14 mahasiswa aktif dan 6 alumni terbukti menggunakan narkoba dengan jenis ganja. Tentu hal ini penting karena mahasiswa adalah generasi penerus bangsa. Jika mereka terjerumus dalam narkoba, hal ini akan berdampak negatif pada kesehatan, moralitas, dan capaian akademik. Dan yang ketiga, kritis. Jika tidak ditangani segera, narkoba akan menjadi ancaman laten di lingkungan kampus, tentu akan mengganggu stabilitas akademik, mencoreng citra institusi, dan merusak lingkungan pembinaan karakter. Dan terakhir, isu ini sangat layak untuk dibahas karena isu ini selaras dengan nilai-nilai ASN, integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik. ASN dapat memfasilitasi kolaborasi antara kampus, BNN atau BNNP, atau lembaga rehabilitasi melalui pembentukan Satgas Anti Narkoba dan melakukan tes urin berkala bagi mahasiswa dan dosen.
dan program pendampingan, baik itu secara hukum, psikologis, spiritual, dan lainnya. Tentu langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan institusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan aman. Kemudian dari teknik APKL, kita lakukan teknik WSG, maka akan kita temukan isu strategis yang pertama yaitu tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa dengan urgensi masif dan meningkat dengan nilai 5, kemudian keseriusan berdampak juga di poin 5, berdampak hukum, sosial, dan kesehatan, dan kemudian dari potensi perkembangan maka terus bertambah dan menyasar usia produktif. Sehingga ini menjadi isu prioritas dari 3 isu sebelumnya. Kemudian dilakukan tahap fishbone, maka kita akan melihat faktor-faktor penyebab ke dalam 6 kategori utama, yaitu kategori lingkungan, sebab potensialnya adalah lingkungan sosial kampus permisif terhadap narkoba, banyak tempat-tempat di luar kampus yang rawan peredaran narkoba, terutama hal ini juga di lingkungan kos mahasiswa. Kemudian penyediaan atau pendukungan eksternal, maka sebab potensialnya adalah kurangnya keterlibatan BNN dalam lingkungan kampus, lemahnya pengawasan pihak eksternal terhadap mahasiswa, dilihat dari kategori sistem atau kebijakan, tidak ada kebijakan kampus yang tegas tentang pencegahan narkoba saat ini, khususnya di UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian tidak dilakukannya tes urin berkala atau monitoring psikososial. Kemudian kategori yang keempat, keterampilan atau pemahaman. Mahasiswa tidak punya kecakapan untuk menolak ajakan, dosen dan staf tidak dibekali pelatihan deteksi dini. Dan keamanan, kategori yang kelima, keamanan dan perlindungan. Maka kita akan melihat sebab potensialnya tidak ada sistem perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba dan mahasiswa tidak memiliki keberanian dalam mengungkapkan penyalahgunaan narkoba. Maka dari tahapan fishbone tersebut kita akan melihat akar masalah atau sebab pokok terhadap isu tersebut. Maka sebab yang muncul ini lebih dari satu kategori, yaitu tidak adanya sistem pengawasan dan tes berkala, kemudian lingkungan sosial kampus yang permisif, dan kurangnya sinergi eksternal kampus dengan pihak terkait seperti BNN atau lembaga rehabilitasi. Maka akar masalah dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu lemahnya sistem dan sinergi dalam pengawasan serta pembinaan mahasiswa terhadap bahaya narkoba di lingkungan kampus. Kemudian dari isu tersebut, maka tahapan alternatif penyelesaian isu dapat dilakukan. Yang pertama dengan sosialisasi bahaya narkoba, kemudian pembentukan Satgas Anti Narkoba di kampus, melakukan kerjasama dengan BNN atau lembaga rehabilitasi narkoba, melakukan kegiatan pemeriksaan tes urin berkala, dan kelima pelatihan mahasiswa sebagai peer educator, dan kemudian yang keenam penyediaan layanan konseling, dan ketujuh pembuatan sistem keamanan bagi pelapor. Ini adalah tahapan alternatif dari penyelesaian isu yang kita angkat tadinya. Semoga ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.